anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Anak-anakku, bertemu saya lagi belajar dengan Bu Umu di dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 12. Dan materi pada hari ini kita akan belajar tentang perkembangan iptek dalam era globalisasi. Ternyata kita belajar sejarah bukan hanya belajar masa lalu saja, tetapi kita belajar sejarah di kelas 12 ini belajar tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi. Berbicara tentang globalisasi, apa sih globalisasi itu? Globalisasi itu berasal dari kata global yang artinya mendunia. Jadi dapat dikatakan bahwa adanya globalisasi pada masa ini menjadikan masyarakat ataupun masyarakat satu dengan lainnya menjadi dimudahkan. Karena apa? Antara satu negara ketika ada berita maka akan dimudahkan ataupun mendapatkan berita dengan mudah. Jadi dapat dikatakan bahwa globalisasi adalah kebergantungan manusia dalam hal interaksi sosial, budaya, ekonomi tanpa dibatasi oleh batas negara. Jadi dapat dikatakan contoh, Indonesia ketika ada suatu peristiwa maka akan dengan mudah negara-negara lain, salah satunya Cina ataupun Amerika Serikat, bisa mudah mengetahui peristiwa atau yang terjadi di Indonesia. Dapat dikatakan keaksesan semakin mudah. Jadi globalisasi itu adalah memudahkan manusia dalam hal berinteraksi, dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya. Baik anak-anakku, kalian sudah belajar tentang globalisasi. Selanjutnya kita akan belajar apa sih pengertian dari teknologi? Teknologi berasal dari kata Yunani yaitu tekno. Artinya apa? Suatu keahlian. Dan sedangkan logi itu artinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi dapat dikatakan bahwa teknologi lahir karena adanya manusia dalam hal membutuhkan kebutuhan yang mendesak. Jadi dapat dikatakan disimpulkan teknologi lahir karena manusia membutuhkan sesuatu yang mendesak. Dan saat itu juga teknologi hadir karena manusia menginginkan hal yang sesuai keinginannya. Contoh, ketika pada saat itu bangsa barat yang datang ke Indonesia, di mana ketika melakukan pelayaran samudra maka membutuhkan kompas. Saat itulah mereka mulai berpikir bagaimana caranya untuk menciptakan suatu alat yang menunjukkan arah, ya. Jadi dapat dikatakan bahwa teknologi hadir karena teknologi pada dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat cepat. Salah satunya teknologi ruang angkasa. Berbicara tentang teknologi ruang angkasa, yaitu kita akan belajar Perang Dunia II. Karena ketika pasca Perang Dunia II yang menjadi pemenang pada saat itu adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ketika kita berbicara tentang dua negara, maka dua negara tersebut sama-sama ingin menjadi negara yang nomor satu atau yang disebut dengan negara superpower. Kenapa sih suatu negara seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet ingin menjadi negara yang nomor satu? Karena jika negara menjadi nomor satu maka dialah yang menjadi
pemenang ataupun yang menjadi incaran ke negara-negara lain. Jadi dapat dikatakan adanya teknologi ruang angkasa hadir karena adanya pertengkaran ataupun konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana Amerika Serikat memiliki ideologi apa? Ideologi liberalisme dan kapitalisme, sedangkan Uni Soviet memiliki sebuah ideologi yaitu sosialis komunis. Karena adanya perbedaan ideologi, karena adanya keinginan yang sama-sama menjadi negara yang kuat, maka mereka melakukan sebuah perang, yaitu yang disebut ketika saat itu adalah Perang Dingin. Di saat Perang Dingin itulah mereka melakukan suatu penciptaan bagaimana teknologi-teknologi lahir karena adanya sebuah konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada saat itu juga mereka sama-sama bersaing bagaimana caranya untuk menciptakan teknologi luar angkasa. Karena bagaimana suatu negara jika dapat menciptakan teknologi ataupun manusia yang bisa sampai ke luar angkasa, maka disebut menjadi negara yang super power, menjadi negara yang prestisnya sangat tinggi. Jadi dapat dikatakan teknologi luar angkasa hadir karena adanya konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perkembangan teknologi memberikan dampak yang sangat pesat dalam hal teknologi ruang angkasa, di mana ketika Perang Dingin saat itu Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama bagaimana caranya bisa menciptakan teknologi ruang angkasa. Pada saat itu juga perkembangan teknologi diawali oleh negara Uni Soviet, di mana Uni Soviet menciptakan sebuah teknologi dan meluncurkan yang bernama Sputnik 1 pada tahun 1957. Dan Amerika Serikat ternyata tidak mau kalah dengan Uni Soviet. Akhirnya Amerika Serikat juga menciptakan teknologi ruang angkasa yang dimana pada saat itu dinamakan Explorer 1. Ya, jadi dapat dikatakan Explorer 1 diciptakan oleh Amerika Serikat pada tahun 1958. Ternyata penciptaan tersebut tidak menjadikan mereka sama-sama saling bersatu, tetapi mereka juga terus berlanjut dalam hal bersaing. Akhirnya ketika saat itu tahun 1961 Uni Soviet menciptakan bagaimana manusia bisa sampai ke ruang angkasa, di mana Uni Soviet sudah mampu memberikan bagaimana caranya agar manusia bisa sampai ke ruang angkasa, yaitu yang bernama Yuri Gagarin, ya, yang bisa mengitari orbit bumi, ya, ketika saat itu pada tahun 1961. Amerika Serikat pun tidak mau kalah. Akhirnya Amerika Serikat juga menciptakan bagaimana caranya manusia bisa sampai ke ruang angkasa, yaitu yang bernama Alan B. Shepard dari Amerika Serikat, orang yang dimana bisa sampai ke ruang angkasa. Teknologi luar angkasa mencapai puncak prestasinya ketika Amerika Serikat mampu mengirimkan Neil Armstrong dan Edwin Aldrin pada tahun 1968, yang dimana pada saat itu bisa menginjakkan kakinya di bulan. Maka saat itulah menjadi prestasi yang sangat penting ketika adanya teknologi luar angkasa. Bangsa Indonesia kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia, ternyata juga tidak mau ketinggalan dalam hal teknologi luar angkasa. Ternyata Indonesia mampu meluncurkan
satelit palapanya yang dinamakan satelit palapa awan pada tahun 1978. Dan dilanjutkan lagi, ternyata Indonesia juga mampu meluncurkan satelitnya pada tahun 1978 yang dinamakan B2. Jadi dapat dikatakan Indonesia, negara kita Indonesia sendiri mampu memberikan sebuah teknologi, yaitu ketika pada saat itu mampu menciptakan teknologi untuk kebutuhannya. Jadi dapat dikatakan, dapat disimpulkan dalam materi perkembangan iptek pada pagi hari ini, perkembangan iptek dalam era globalisasi hari ini, yaitu kita tahu bahwa manusia dimudahkan oleh teknologi, tetapi kita tahu kita tidak boleh dimainkan oleh teknologi, tetapi kitalah yang memainkan. Jadi kita harus sebaik-baiknya dalam memfasilitasi teknologi. Jadi kita tidak boleh terpendam buruk terhadap teknologi, tetapi memanfaatkannya dengan baik. Baik anak-anakku, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.